Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Koms, selamat datang di Berkomunikasi, sharing-sharing tentang informasi, pengalaman, dan keterampilan bareng anak komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke topik nih, kita perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Nasya dari Angkatan 21, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada podcast perdana ini kita bakal ngebahas tentang penjurusan apa aja sih yang ada di Ilmu Komunikasi UII. Nah, jadi di Prodi Ilmu Komunikasi ini ada 4 penjurusan nih Koms. Yang pertama ada Public Relation, kedua Kajian Media, ketiga Jurnalistik, dan yang terakhir ada Media Kreatif. Oke, kali ini kita bakal ngebahas dua dulu nih tentang penjurusannya. Yang pertama ada Public Relation dan Media Kreatif. Nah, di depan aku udah ada nih dua narasumber yang pastinya seru-seru nih, kakak-kakak tingkat dari anak semester 5 ya sekarang yang lagi masuk ke penjurusan. Perkenalan dulu kali Kak sekarang. Mau siapa duluan nih? Coba dulu ya. Ya ladies first lah. Oke, Ladies boleh first. ya. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Siva dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 20. Oke, halo teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Aziz dari angkatan 20. Aku jurusan Ilmu Komunikasi juga. Ya. Oh, usah kenalin penjurusannya kan ya? Penjurusan juga? Penjurusan juga. Ya. Penjurusan aku ambil Media Kreatif tentunya, yoi. Shoutout buat anak-anak yang ngambil Media Kreatif. Aku padamu guys. Oke, tadi Kak Siva dari Public Relation ya? Iya, aku dari Public. Oke. Nah, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih Kak terkait tentang penjurusan ini. Yang pastinya, jadi pertimbangan juga nih kayaknya sama anak-anak mahasiswa yang masih di bawah belum masuk semester 5 ya. Benar. Nah, menurut Kakak nih dulu sebelum masuk ke penjurusan, PR sama Medcre itu apa sih menurut di pandangan Kakak dulu? Kalau aku ya, Ya. PR, aku mandangnya PR itu kayak nanti akan ada di profesi yang berpenampilan menarik dan juga berhubungan sama pembangunan relasi, terus juga jadi jembatan antara instansi serta publiknya kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau Medcre sendiri gimana Kak tuh? Ekspektasi dari Medcre sendiri kalau misalnya aku sih yang aku bangun dan mungkin banyak juga teman-teman Medcre yang ada lagi nonton juga itu yang kita ngebangun adalah fokus ke broadcastingnya gitu loh, kayak tentang filmnya, terus abis itu kayak foto-foto ya dan lain-lain. Jadi kayak kalau misalkan kita kerja pun kebanyakan anak Medcre tuh mau kerja itu yang kayak sesuai sama passionnya sama hobinya gitu loh, ngejadiin hobi mereka itu buat pekerjaan mereka gitu loh. Itu sih. Keren sih. Kalau perbandingannya nih, yang dulu kan belum nih masuk ke penjurusannya. Nah, setelah udah mendalami, apa nih yang jadi pandangan Kakak tentang penjurusan masing-masing? Dari Solo nih. Boleh, PR dulu. Oke. PR. Kalau PR sendiri nggak jauh beda ya sama sebelum masuk ke penjurusan ini. PR ini emang berkaitan sama relasi, tapi nggak hanya itu. Setelah kita belajar, kita juga diajarin gimana sih kita manajemen krisis. Kita juga belajar gimana sih ngebangun hubungan yang baik sama publik, sama stakeholder terkait, dan juga tentunya jadi jembatan antara organisasi tempat kita bekerja atau perusahaan sama publiknya gitu. Kalau Medcre gimana? Kalau Medcre sendiri jujur di luar ekspektasi. Kenapa tuh? Karena Kok gini, di luar ekspektasi? banyak anak. Oke, ini sekali curhat aja kali. Bukan anak-anak Medcre setuju, mungkin bisa tulis komen ya. Kita satu suara guys. Jadi banyak yang aku rasain juga dan teman-teman Medcre udah rasain setelah beberapa bulan lah kita udah nyobain juga dan udah lu tes juga kan, kita ngerasa ekspektasi kita yang tadinya harus kayak banyak praktek gitu loh, anak-anak Medcre tuh pengennya banyak praktek, turun ke lapangan dan lain-lain. Ternyata enggak. Dari 3 mata kuliah yang kita ambil itu cuma 1 doang yang kebanyakan praktek, dan 2-nya itu saat sampai di UTS itu cuma di tulisan gitu loh. Materi. Ya teori demi teori gitu loh. Ternyata ya emang media kreatif ini bukan cuma di dunia lapangan ya, soalnya lapangan kerja terus habis itu kayak kita praktek lapangan, tapi gimana cara kita ngekonsepin sebuah video, kita ngekonsepin sebuah cerita dalam sebuah foto gitu loh. Jadi kayak harus ada gagasan konsepnya. Gimana kita, jadi benar-benar emang kita ya mungkin karena S1 juga kali ya. Jadi benar-benar dari sampai akar-akarnya kita pikirin gitu loh. Kayak misalkan kita ngelihat satu foto, nggak hanya kita
ngejepret foto aja, tapi kita juga harus tahu meaningnya apa, artinya apa, terus habis itu kenapa kita mau ngambil foto itu gitu loh. Jadi semuanya harus ini ya. Benar. Jadi kayak bener-bener jadinya ya balik lagi ke teori dan akhirnya nulis-nulis lagi gitu. Itu yang rada dimalasin sama anak metre lainnya. Tapi kalau misalnya aku sih ya masih enjoy aja sih. Ya, karena masih tahap belajar juga kan Yes, S1. bener, Jadi bener. banyak teorinya. Ya, Oke. ngalamin aja lah. Ya. Nah, alasan dari kakak berdua nih milih di penjurusan ini apa? Ya mungkin dari hobi atau apa gitu? Dan Aja dulu kali ya. pertimbangannya mungkin ada Oke. sebelum itu? Sebenarnya gini, sebenarnya aku adalah orang yang sebenarnya rada dipertanyakan sama anak-anak. Oh, begitu. Karena anak-anak angkatan tuh pada sempet ngiranya aku mau ngambil PR. Sempet ngiranya kayak gitu loh. Terus habis itu ya kenapa aku ngambil metre? Karena entah kenapa. Jadi kayak metre sama PR tuh itu jujur aku sampai di beberapa hamin sebelum KRS itu aku bener-bener bingung banget, ngeblank banget buat metre sama PR ini. Tapi setelah aku berbicara dengan diriku sendiri ada ngeri sih, tapi jangan coba ya guys ya. Tapi kayak Tapi itu ini loh membantu loh. benar Membantu. kayak maksudnya lebih pikir lebih dalam lagi gitu. Terus akhirnya aku milih metre karena pada saat itu aku mikirnya PR ini tuh menurut aku udah rada kayak mungkin banyak orang juga yang udah rada punya basicnya PR gitu loh. Kayak orangnya vokal dan lain-lain gitu loh. Tapi kan sebenarnya PR nggak cuma ngomong itu doang kan. Ya. Tapi kayak secara basic aku sebenarnya ada nih PR gitu loh. Dan aku juga pengennya sebenarnya bukan orang yang di depan kamera tapi orang bukan belakang kamera tapi depan kamera sebenarnya kan. Aduh, sorry guys. Ada barbar. Nah, terus setelah itu aku entah kenapa di beberapa tahun ini, beberapa belakangan ini jadi tertarik banget sama orang belakang kamera yang benar-benar tentang alat-alatnya, softwarenya, terus habis itu cara desain dan editingnya, itu aku jadi suka banget gitu loh. Nah, kenapa aku jadi malah mikir kalau misalkan dulu itu aku suka ngelihat muka aku sendiri gitu loh, kayak ngomong dan lainnya suka diperhatiin, tapi kayak di sini aku malah kayak mau jadi behind man, kamera behind man gitu loh. Jadi kayak lebih seru aja ternyata kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan jadi kayak pisau, aku bayangin kayak dulu pisau sih. Jadi kalau misalkan PR di dalam diri aku tuh kayak pisau yang belum biasa. Tapi kalau misalkan metre tuh kayak besi yang belum jadi gitu loh. Makanya aku outputnya, aku pengennya aku punya 2 pisau yang ntar setelah aku lulus aku asah sendiri. Oh iya paham. Itu kalau dari aku ya. Ya. Kan ini memang dari pandangan mahasiswa ya, seorang mahasiswa. Oke, kalau kakak gimana nih? Kalau dari aku sendiri nih ya, aku pilih PR ini gara-gara pertama banyak dengar dari teman-teman aku kalau PR ini banyak dicari nih sama perusahaan. Ya. Semua perusahaan butuh PR. Jadi otomatis prospek kerjanya bakalan bagus. Dan juga aku tertarik buat cari profesi yang benar-benar berinteraksi langsung dengan orang lain, dengan publik. Ya. Oh jadi gitu ya. Ada pertimbangan sendiri-sendiri nih untuk memilih penjurusan ya. Oke, kalau di PR sama metre itu biasanya mata kuliahnya apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Dan menurut kalian mata kuliah apa yang cukup menantang nih? Kalau di PR ini ada 4 ya. Kalau di semester 5 kita ada 3 yang diambil. Yang pertama ini ada manajemen PR, yang kedua ada manajemen krisis, dan yang ketiga ini ada IMC atau Integrated Marketing Communication. Dan di antara ketiga itu menurut aku yang paling menantang nih di manajemen krisis. Wah, kenapa tuh? Karena di manajemen krisis ini tuh kita benar-benar dilatih untuk untuk berpikir memandang sebuah krisis itu nggak cuman bahaya nih bagi perusahaan, tapi kita juga bisa cari kayak kesempatan untuk perusahaannya biar lebih bagus lagi. Jadi intinya kita diajar buat untuk berpikir kritis, selalu berpikir kritis ketika ada sebuah krisis datang dari luar atau dari internal perusahaan gitu sih. Jadi kayak diasah lagi problem solvingnya kayak gimana gitu. Kalau metre gimana nih Kak? Gini ya, saya pikir ini saya pendapat pribadi saya atau buat teman-teman yang ambil metre itu juga merasakan. Entah kenapa, kayak metre santai-santai aja semua. Kayak enak-enak aja gitu, maksudnya kayak selalu aja. Mungkin karena emang kita kebanyakan orang yang milih metre itu dari passionnya sendiri, jadi kayak tugasnya anak metre itu nggak kayak tugas gitu loh. Kayak bahkan kayak kemarin kita tugas UTS itu jalan-jalan ke pameran dan lain-lain, itu kayak jalan-jalan gitu loh maksudnya. Nah kalau misalnya kita ada 3 mata kuliah ya yang dari semester ini itu produksi fiksi,
produksi media kreatif sama creative thinking. Kalau dibilang yang emang paling menantang banget, mungkin itu aku bisa naruh di 2 mata kuliah antara produksi media kreatif atau enggak creative thinking. Kenapa tuh? Nah itu soalnya apa ya, entah kenapa kayak kalau misalkan dua mata kuliah ini, kalau misalkan produksi fiksi itu kayak buat film aja gitu loh. Karena udah di semester sebelumnya juga udah kayak udah dilakuin. Jadi kayak tinggal diperdalam aja gitu loh, durasi diperbanyak lah dan lain-lain gitu loh. Antara apa kan kalau bisa di 2 mata kuliah ini tuh kayak aku bahkan baru tadi aja dari aku baru kelas itu kayak aku nyeritain konsep buat tugas aku itu dipertanyakan, itu yang kamu bikin ini konsep konten atau konsep bentuk. Maksudnya gimana tuh? Nah, Nah, contoh ya, iya, contoh iya, ini oke. apa yang aku dapetin kayak misalkan gini, konsep bentuk sama konsep konten. Konten itu kan isinya. Konsep bentuknya itu kalau misalnya contoh video podcast ini misalkan, video podcast ini bentuknya itu apa? Kalau misalnya kamu jawab bentuknya podcast, nanti kita bakal ngomongin ini, itu konten, itu isinya. Jadi Nah, harus mendalamin lagi. Nah, bentuknya itu tuh kayak misalkan yang bisa dilihat visualnya. Hostnya itu sama Nasya, narasumbernya aku sama Siva. Itu bentuk gitu loh. Secara editing mungkin gimana, pengambilan kameranya itu bentuk gitu loh. Oh iya. Itu baru bentuk. Tapi kalau misalnya yang sering kita ngomongin kan ya pembicaraannya, isi-isinya kayak gitu. Oh, ternyata lebih ini ya, lebih spesifik lagi. Kirain bakal cuman ngerjain ini media bikin-bikin, ternyata enggak ya. Itu yang saya kira awalnya. Ya. Kan? Kayaknya rata-rata gitu ya. Ya tiba-tiba kayak gini kan. Lebih spesifik. Iya, ternyata lebih nih. Kayaknya anak PR juga awalnya ngira ini gak sih? Ya aku cuma ngomong. Iya, bener gak sih? Padahal enggak, lebih Enggak. bener-bener apa Lebih ya, spesifik berpikirnya lagi, tuh berpikir dilatih lagi. banget. Iya, betul. Karena kan setelah ini terjun ke ini ya, ke dunia pekerjaan ya. Ya. Oke. Jadi selama menjalani ke penjurusan semester ini nih, bagian apa sih yang menjadi hal yang sangat baru untuk kakak? Baru. Entah itu bisa dari tugas atau pengalaman belajar atau apa. Mungkin kalau dari PR sendiri ini ya tugasnya banyak yang studi kasus. Oh Jadi kita tuh tugasnya kebanyakan disuruh cari-cari kasus nih, kasus-kasus terkini, dan juga nanti kita bakal presentasi ini di kelas dan bakal diskusi bareng sama teman-teman dan juga dosennya. Nah itu menurut aku kayak menarik banget sih, kan kalau yang sebelum-sebelumnya cuman pembahasan materi itu aja ya, tapi kalau PR sekarang di itu sih banyak studi kasusnya. Cara berpikir sendiri-sendiri itu Iya, ya. Kira gimana nih kak? Sebenarnya kalau bisa pertanyaan itu bisa dijawab sama jawaban yang tadi aku sebutin. Oh yang sebelumnya itu Yes, ya. itu benar-benar kayak baru banget itu loh. Karena anak metre, yang aku tadi bilang, anak metre itu sekumpulan orang-orang yang emang hobinya kayak videografi dan fotografi. Ya. Terus ya udah cuma foto doang dan emang kayak karena mereka suka gitu loh. Nah, tapi kayak mereka nggak tahu bahkan alasan mereka foto itu kenapa. Ya, Alasannya kenapa, spesifiknya kenapa. pesan yang mau disampaikan itu apa gitu loh. Semuanya harus tertata gitu. Nah, itu yang menurut aku jadinya kayak kita ngegali-gali lagi. Oh iya. Jadi memperdalam apa yang kita lakukan, memperdalam hobi kita, kayak memperdalam latar belakang dari hobi kita. Oh iya. Ya, kurang lebih kayak gitu kayaknya. Oh ya kak, tadi ada bilang mostly itu bahas kasus gitu ya, kasus baru. Nah itu kasus barunya contohnya itu kayak gimana kak? Contohnya mungkin di jawaban pas UTS aku aja ya. Iya. Aku kemarin tuh di manajemen bisnis membahas tentang sebuah toko roti ada di Korea Selatan, yaitu bisnisnya ada pegawai yang ada kecelakaan kerja di sana di pabriknya. Nah, dia tuh pegawainya masuk, sorry ya, ini agak ngeri. Disclaimer dulu. Ya, ini agak ngeri. Ya. Oke. Jadi pekerjanya itu masuk nih ke tempat pembuatan roti. Oh iya. Itu di pabrik kan gede dan meninggal. Nah, keluarganya itu malah dikasih sama pihak pabriknya roti. Jadi mesin yang buat tinggal tempat kecelakaan itu kan buat roti nih, tapi sama pihak keluarganya dibilangin
pihak keluarganya itu dikasih roti yang dari mesinnya ini, mereka ngiranya gitu ya, Oh, tapi mereka nggak ngira- tahu. oh, iya, iya. Nah, itu jadi bikin tempat rotinya itu diboikot nih. Nah itu ya di jawaban UTS kemarin tuh disuruh kayak cari siapa aja sih stakeholder terkaitnya, terus ya gimana manajemen krisis yang di yang di Ada di yang perusahaan di- ini. iya, heeh. yang dijalanin sama perusahaan ini baik atau enggak Heeh. gitu. Cara penyelesaian masalahnya juga boleh apa enggak. Cara kalian enjoy ini gimana? Enjoy di penjurusan ini kira-kira? Oke, aku dulu kali ya. Kalau misalkan aku nggak tahu kenapa emang enjoy. Enjoy Nggak tahu aja. kenapa enjoy aja, kayak bener-bener soalnya emang secara tugas-tugasnya juga nggak emang yang nggak berat. Oke berat, Tapi masih enjoy. kayak gitu. masih dibawa enjoy aja gitu loh. Karena kita mikir kayak sebenarnya ini outputnya juga hobi-hobi kita juga gitu loh. Jadi ya udahlah santai aja gitu loh. Kadang emang ada beberapa anak medca yang kayak contohnya yang suka fotografi videografi, tapi ada beberapa juga kayak misalnya aku kan emang sukanya nulis gitu loh. Kayak emang aku kalau bisa di film aja aku jadi yang scriptwriternya. Nah makanya kalau misalkan suruh nyuruh nulis opini terus latar belakang gitu-gitu, nah itu aku yang malah lebih fun kayak gitu loh. Nah kalau misalkan dari aku sendiri karena emang udah tertarik Iya. ya dari awal dan juga punya passion di sini, jadi aku juga ngerjainnya enjoy aja, walaupun tetap ada kayak ngeluh-ngeluh dikit Iya. gitu, tapi tetap bisa terselesaikan Iya. semuanya Mm. gitu. Karena dari awal emang maunya di situ, jadi Jadi ya enjoy ya. otomatis enjoy. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk apa tuh? PR. Kalau jadi Boleh. tergantung. PR nih. Ya, bener nggak sih Kak? Kan ini kalau di PR itu kita emang harus pandai ngomong. Itu bener apa enggak? Menurut aku sih bener ya, soalnya Iya. kan PR ini nanti kerjanya kita ngurus apa ya? Ngurus interaksi sama antar perusahaan. publik, sama stakeholder, publiknya tuh baik internal ataupun eksternal. Nah jadi menurut aku pandai ngomong itu perlu ya, sama pandai untuk memecahkan sebuah masalah itu juga perlu, karena nantinya PR ini bakal ngurusin krisis Ya. ya. Jadi pinter-pinter lah cari persoalan untuk menyelesaikan krisis dari organisasi atau instansi kita bekerja gitu. Nah, kalau misalnya musim ujian nih, kan udah melewati UTS kan, ini PR. Biasanya ujiannya anak PR tuh ngapain sih Kak, kalau boleh tahu? Dan anak PR tuh Maksudnya soal-soalnya itu kayak gimana? soalnya itu menurut aku isai semua ya, bentuknya isai. Oh, Mungkin kalau oke. medcare ada praktek gitu nggak ya? Benar. Ya kalau di PR sendiri isai dan lebih ke pendalaman materi serta analisis lagi sih. Kalau nggak salah kayak analisis brand-brand gitu. Iya, nggak sih? analisis Aku- brand aku gitu. Kayak bahkan ada komen-komen gitu-gitu juga dianalisis. Dianalisis Iya, iya nggak lagi sih? Ada dari hashtag netizen Benar, gitu ya. benar. Analisis kayak gitu sih. Oh iya. Nah kalau sama PR nih aku mau nanya, kan ini PR gimana nih? PR, sorry medcare maksudnya. Saya sebagai anak Iya. medcare. Sorry. PR terus seneng nih. Oke, karena di medcare ini kan kita diasah untuk berpikir kreatif ya Kak dalam bidangnya. Nah kalau itu biasanya mahasiswa yang masuk itu udah paham basic dari entah Photoshop atau fotografi atau basic lainnya yang masih media itu, atau ada juga mahasiswa yang masih minim banget di pengalaman itu. mungkin sama halnya kayak PR kayak misalnya Ya. kayak kalau misalnya PR itu kayak diwajibin buat vokal, kayak nggak semua anak PR juga dalam dirinya tuh sebenarnya anaknya vokal banget gitu kan. Sama sebenarnya kayak medcare gitu. Medcare juga nggak semuanya ngerti sama Photoshop, ngerti sama AI, ngerti sama semua alat-alat lensa dan lain-lain itu loh. Kayak nggak semuanya ngerti, tapi balik lagi karena kita emang suka, misalnya kayak karena kita penikmat film gitu loh. Kita suka kayak kita pengen bikin film, mau nggak mau secara nggak langsung dan kayak selama kita belajar dari mata kuliah itu ya kita harus belajar gitu loh, mau nggak mau ya, jadi kayak dipaksa untuk terbiasa. Wah, iya. Jadi perlahan-lahan pasti Iya, bisa gitu ya. Sebenarnya kalimat itu bisa dipakai sama semuanya sih. Iya, semuanya ya. Semuanya bisa. Kalau emang mau di penjurusan ini ya pasti pelan-pelan bisa. Benar. Nggak perlu harus basicnya tahu dulu. Kalau misalnya kita meniat banget untuk masuk ke penjurusan ini Yes. pasti lama-lama bisa. Benar. Oke, betul.
Oke, ada tips nggak nih, tips atau pesan ke ke mahasiswa yang masih di bawah yang mungkin masih pusing nih mau ngambil penjurusan apa nanti di semester 5 dari pandangan anak Medcre dan anak PR? Dari PR dulu mungkin. Dari aku Boleh. gini, aduh, kalau dari aku pesan buat teman-teman semuanya, jangan takut ya, jangan mikir, aduh PR ngomong terus nih. Ya. Jangan takut, karena di PR sendiri nanti kita bakalan dilatih, kita Iya. bakalan terus terasah komunikasinya, kita bakal terasah juga gimana cara kita berpikir kritis dan kayak gitu. Bakal ngalir sih. Iya, ngalir. Kalau Medcre gimana? Kalau Medcre, kalian kadang kalau misalnya anak Medcre tuh kayak, aduh aku nggak bisa, tapi aku nggak bisa desain, aku nggak bisa ini, Nah, ini. iya, biasa Gini jadi ya, overthinking ntar dulu, juga. gini ya. Semua tutorial itu ada di YouTube. Tinggal ditonton guys. Jika kalian mau belajar pasti kalian bisa. Ya. Saya yakin. Betul. Kalau itu perkara software terus habis itu kayak aduh laptop aku ngedet, enggak semua anak Medcre itu softwarenya bagus. Hardwarenya bagus. Hardwarenya bagus. Enggak. Ada yang kita lagi ngedit tiba-tiba laptop mati. Ada. Tenang guys. Tenang. Aku padamu guys. Jadi yaudahlah. Jadi yang penting kalian kalau kalian punya kemauan pasti kalian bisa. Betul, Ya, benar benar banget. sih. Tuh. Inti dari semuanya, kalau kalian mau pasti kalian bisa. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya pembahasan kita karena waktunya juga terbatas nih. Benar. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat nih untuk teman-teman Amin. ilmu Amin. komunikasi Semoga- yang lainnya. Semoga bisa didengar dan dipahami guys. Tuh. Buat Pastinya membantu lah. seru. Oke, makasih nih untuk Kak Siva dan Kak Aziz atas Yo, waktunya udah mau sama, Nasya. ini jadi bintang tamu pertama nih di podcast ini. Aduh, bintang tamu. Ya narasumber ini pertama dari berkomunikasi. Wah, seru. Semoga bukan yang terakhir ya. Amin. Amin dong, amin. Amin. Semoga. Semoga. Gimana sih? Gimana sih guys? Aduh, gimana sih? Oke, mungkin itu dulu nih Kams pembahasan kita di berkomunikasi ini. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi bahan juga untuk kalian, menjadi